Iya, bagi dia. Yang belum ada topi. Pakai topi dulu. Ini dulu. Cantik. Oh ya, pakai dulu Boleh baju susu supaya ya, boleh susu nek, susun aja nek. ini ada berkat dari Budinya. Iya. Ada beli baju sama Sama tapi warnanya sama. supaya seragam. Yang anak besar sama. Yang kecil dua yang lain. Oke, dia pakai jadi Susun iya, susun aja. susun. Ya. Susun aja ya. Yang besar, itu enak pakai kan besar enak. Buka yang kopi pakai. Yang anak tuh payung, Pak. Ada payung. Yang nggak ada pakai topinya. Kamu alkitabnya deh. Kita pakai, Monica pakai topi. Hana ada size itu apa? Atau all size? yang besar itu Pakai ini dah. Pakai. Monica kasih yang betul bukan topi ini. pakai topi. Oke, kalau dipakai. Mana anak ke topi? Apa? Bandung. Nggak gitu ke Bandung ya. Cewek-cewek sebesar-besar Hana di Bandung. Hana Bandung. Selamat sore semua. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Mana tuh tangannya? Bilang. Kita semua hai. Kalau tante bilang halo, kalian bilang hai. Pakai tangannya itu gerakan. Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Nah, tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena
Ibu dokter, keluarga Eko Prostio Turangan bersama tante-tante, bahkan ada adik, boleh bersama-sama dengan adik-adik di panti di tempat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan akan membagi berkat bagi adik-adik di tempat ini. Paling adik-adik bisa berdoa, Tuhan kirim malaikat-malaikat untuk membagi berkat kepada adik-adik. Ada berdoa begitu? Ada berdoa tuh ke Tuhan. Nah, sehingga Tuhan gerakan hati dari Ibu Dokter sore hari ini dapat membagi berkat bagi adik-adik di tempat ini. Memang tadi mami di tempat ini ada bilang banyak panti yang terang ada lewat-lewat akang, tetapi karena Tuhan sok kasih kepada Ibu Dokter untuk bagi berkat di tempat ini, berarti ada doa-doa yang kalian naikkan kepada Tuhan. Ayo orang beribadah singkat pada sore hari ini karena orang merasakan kasih Tuhan. Orang nyanyi satu kuncian, Bapakku datang padamu, tahu? Bapak, ayo semua berdiri. Orang menghadap Tuhan sore hari ini. Orang mau menyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, sore hari, dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu. Nanti tante atau enci Ani buka di dalam doa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kunci tangan semua, tutup mata, orang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau boleh mengantar kami, boleh tiba di tempat ini dengan segala selamat. Untuk kerinduan kami Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Biar Engkau berkati ibadah kami pada sore hari ini Bapa. Biar Engkau ambil alih setiap ibadah kami ini Tuhan. Berkati Enci akan mengambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Berkati juga anak-anak yang dengan setia duduk di tempat ini bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah sore hari ini penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri.
Nyanyi pujian yang berkata tahu happy ya ya. Pakai gerakan, halo. Orang pakai gerakan semua tangan di atas pinggang. Happy ya ya. 1, 2, 3. Happy ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenang, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Waktu Daud melompat-lompat. Halo. Orang nyanyi pujian ini dengan sukacita. Bagi gerakan waktu Daud. Melompat-lompat. Tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria. Tabut Allah sudah datang. Dia datang. Haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang. Dia datang. Haleluya. Tabut Allah sudah datang. Waktu Daud. Waktu Daud melompat-lompat. Tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria. Tabut Allah sudah datang. Dia datang. Haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang. Haleluya. Tabut Allah sudah datang. Tepuk tangan. Haleluya. Silakan duduk. Encik mau panggil anak-anak yang di bangku ini dulu mau nyanyi, boleh? Boleh anak-anak yang ayo maju ke depan. Di sini dulu anak-anak yang di depan mau nyanyi, ayo. Ayo, empat anak-anak 4 mau nyanyi, ayo datang di sini. Coba di sini orang mau nyanyi. Menghadap teman-teman sana. Ayo mau nyanyi apa? Atau Ika Monika? Monika tahu lagu apa deh? Apa? Monika tahu lagu apa? Apa deh? Ikan koki. Hah? Ikan koki. Oh ikan koki. Oh, ikan koki. Ikan koki. Ekornya panjang. Satu. Siapa? 1, 2, 3. Ikan koki ekornya panjang, burung pipih terbang melayang. Siapa rajin ke sekolah minggu? Tentu anak Tuhan. Sekali lagi. Surga mulia. Surga mulia. Surga itu tempat kita. Ulang. 1, 2, 3. Ikan. Ikannya panjang, burung pipih terbang melayang. Siapa rajin ke sekolah minggu? Tentu anak Tuhan. Surga mulia. Surga mulia. Surga
Baris yang kedua. Mantap. Ya, ini apa? Ini lagu kakak-kakak yang di belakang ya. Ini lagu. Cik langsung berdiri tuh Cik. Masalah Nggak tahu ya. Oke, gerakan. Tapi kakinya pendek, lebihan dirinya tak bebek, kakinya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Raja tapi matanya sini, lebih aneh binatang situ, kalau berjalan menjadiku. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Iya, sekarang kakak-kakak yang sudah di barisan ketiga. Nanti selesai barisan keempat. Kakak-kakak yang lebih agak besar. Ah, sekarang mereka kopi Muci bilang kopi Muci. Ya. Ibu-ibu pilih emang lagu. Ya. Itu lebih bahasa Indonesia. Tahu lagu di seberang kosum, tahu? Maria menari. Nanti diajarin sebentar. Orang ketemu di buku Oke. The Lord of all the earth, who cares to know my name, who cares to feel my heart. Who am I? The bright and morning star, but choose to light the way, my ever wandering heart.
Dengan si yang di belakang. Mer dengan si ini. Ayo. Ayo nyanyi. Aduh, lucu. Jangan di belakang lah. Perhatikan ya, ini ibu-ibu ceria. Di sini suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Orang Manado suka memuji Tuhan, rakyat Terang suka memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Orang yang ada di Manado mau nyanyi kata dengan ibu dokter semua mau nyanyi. Ayo nyanyi sih. Nanti adik-adik sebentar mau baku ikut. Kau pernah dengar lagunya di seberang kosong? Maria menyanyi dengan kecapi, lalu ia menari, silih berganti, mereka menyanyi, semua berlompat-lompat dan seorang victory. Hey, hai. Nanti kalau hey bahaya semua. Oke, 2, 3. Di seberang kosong, Maria menyanyi dengan kecapi, lalu ia menari, silih berganti, mereka menyanyi, semua berlompat-lompat dan seorang victory. Hey! Oke, semua berdiri, semua berdiri. Anda putar. Ya, itu. 2, 3. Di seberang kosong, Maria menyanyi dengan kecapi, lalu ia menari, silih berganti, mereka menari, semua berlompat-lompat dan seorang victory. Hey! Di seberang kosong, Maria menyanyi dengan kecapi, lalu ia menari, silih berganti, mereka menari, semua berlompat-lompat dan seorang victory. Hey! Tuhan Yesus memberkati. Tahu nggak? Tangan ke depan, tahu itu lagu? Nah, sekarang orang nyanyi dulu satu kali, kita kan terus mau dengar firman Tuhan. Tangan ke depan. Satu, dua, tiga. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, bersama-sama. Kakiku ke belakang, ke depan, kakiku
dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepala ke depan, kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Dadaku ke depan, dadaku ke depan, dadaku ke belakang, dadaku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang kalau semua dengar cerita firman Tuhan, kita tinggal berdiri dan nyanyi satu pujian. Pujian apa adik-adik? Firman Tuhan ku dengar, tahu? Nah, ayo nyanyi pujiannya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada lagi firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hati, ku simpan di hatiku, ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Semua tutup mata, lipat tangan di atas dada, ikut berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi Ibu Dokter yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam mendengar cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Serahkan kepada Tuhan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Selamat sore adik-adik semua. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh berkumpul dalam keberkatan Tuhan, tubuh yang sehat, ya. Dan kalau tahun lalu orang masih takut-takut, masih mencekam di suasana, tapi orang sudah lewati dan kalau orang boleh ada sebagaimana ada, ini karena Tuhan. Nah, kesempatan ini biasanya bilang apa tante? Anti. Oh, oke. Iya, Anti mau bagi cerita firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 5. Siapa so tahu itu? Ayat 1 sampai 27. Ini ada lagunya, nanti sebentar kalau belum tahu nanti Anti kasih tahu, kasih ajar. Ya, ini GP judul apa? Kuat-kuat. Naaman disembuhkan. Adik-adik pernah sakit? Pernah. Secara manusia orang itu pernah sakit. Tetapi Tuhan izinkan supaya lewat sakit itu orang tahu mengucap syukur pada Tuhan. Ketika orang sembuh, itu bukan karena orang tahu jaga orang petubuh, tapi karena Tuhan yang sertai orang.
Tuhan yang sembuhkan torang. Ya, dan adik-adik juga bisa makan sehat. Itu juga sebagai bukti adik-adik untuk menjaga kesehatan. Itu karena hikmat Tuhan. Orang bisa jaga juga. Nah, adik-adik di sini judulnya Naaman disembuhkan. Kalau orang baca, sebaiknya orang baca sama-sama ayat 1 dan ayat 2. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, adik-adik dikisahkan di sini bahwa seorang panglima Aram itu dia sakit kusta. Tetapi jelas firman Tuhan bilang bahwa oleh karena Naaman, bangsa Aram itu menang atas Israel. Lah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa bangsa yang tidak percaya bangsa lain itu bisa menang atas orang Israel? Bangsa yang dipimpin Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan. Nah, seringkali kita sebagai orang Israel rohani, orang Kristen kan Israel rohani. Tuhan izinkan kita mengalami kekalahan dalam kehidupan kita pribadi, adik-adik, dalam kehidupan yang di tempat ini, ya. Apa panggilnya mama ya? Atau mama, papa di sini. Kalah dalam hal apa? Mungkinkah itu karena sesuatu pergumulan? Mungkinkah ada sakit? Atau mungkin bulan ini belum terpenuhi segala kebutuhan di panti sini. Tuhan selalu izinkan hal-hal yang tidak baik mendatangi kita. Kadangkala yang kita hadapi itu justru orang lain yang datang berperang. Tuhan kirim, orang jadi kalah. Adik-adik ingat, kalau itu dalam rencana Tuhan, Tuhan izinkan semua itu, pasti ada hal yang indah yang Tuhan sudah siapkan. Orang akan sama-sama lihat dalam kejadian ini. Nah, ini Naaman ini karena dia berperang kemudian dia menang. Nah, raja sangat sayang, sangat menghargai panglimanya ini yang namanya Naaman, tetapi dia berpenyakit kusta. Dia ada penyakit kusta. Penyakit itu bisa membuat organ-organ tubuh kita itu jadi rusak, ya, jadi terpotong. Jadi bisa tangan kita bisa hilang, jari-jari kita bisa hilang. Nah, di sini dikatakan orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Gadis ini tidak pernah dicatat namanya dalam Alkitab. Mungkin adik-adik akan merasa seperti adik ini, anak gadis ini yang merasa tidak dicatat, ya. Mungkin dalam keluarga kita, kita ini kok tidak dicatat, kita ini tidak diakui. Dan satu hal lagi yang dia rasakan dalam kehidupannya, dia tertawan. Jadi waktu gerombolan Aram ini datang lagi ke Israel, dorang suka merampok toh. Dan dorang kalau datang itu kadang-kala dengan kekerasan. Nah, tidak diceritakan dengan jelas dalam Alkitab apa yang terjadi dengan keluarga dari anak kecil ini, anak gadis ini. Mungkin saja mereka kemudian dibunuh. Jadi dia tinggal seorang diri, kemudian dia diambil menjadi apa? Jadi pembantu
membantu. Adik-adik, betapa tragisnya nasib dari anak gadis ini. Ya, bisa dibayangkan tuh, penjahat datang merampok, kemudian dia diculik dan dijadikan pembantu. Nah, adik-adik, mungkin dalam kehidupan kita kadang-kala kita bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa saya begini? Ya, kenapa saya diperhadapkan dengan suasana atau situasi yang tidak baik? Mungkin adik-adik di sini merasa berpikir begini, kita dibuang orang tua, kita sendirian, kita tidak ada yang perhatikan. Seperti anak gadis ini. Ya, bahkan adik-adik di sini lebih baik, diperlakukan baik, tapi dia jadi apa? Pembantu. Tahu kalau pembantu kan? Nah, adik-adik, kemudian apa yang terjadi dengan anak gadis ini? Kita kemudian melihat bahwa setelah dia tertawan, dia menjadi pelayan dari istri Panglima Naaman. Ayat 3 bilang begini, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, apa yang kita bisa lihat dari sini? Gadis kecil ini tidak pernah memendam amarah, tidak dia simpan akar pahit. Walaupun negaranya dikalahkan, walaupun keluarganya, dia dipisahkan dari keluarganya, ya, tapi dia penuh kasih. Dia penuh kasih. Dia lihat mungkin dia yang tukang cuci ini, Panglima Naaman pe baju. Aduh, ini Panglima ini pe baju so penuh dengan bercak-bercak darah, so tak ikut-ikutin daging-daging karena kusta. Dia bilang, aduh, kita pe tuan ini, kasihan dia sakit. Dan kalau orang kusta sebenarnya, kalau bangsa Israel itu dorang singkirkan, adik-adik, disisihkan. Mungkin ini Panglima ini dia sembunyikan dengan dia punya baju tentara, sehingga yang lain tidak tahu. Tapi kan ini anak gadis ini ada di dalam keluarga mereka, dia tahu persis bagaimana penderitaan dia tuan itu. Dia memberikan solusi. Dia bilang ada di sana, di Samaria. Samaria di mana? Di Israel. Ada di sana, dia bilang. Di daerah kami ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Dia berkepedulian. Adik-adik, firman Tuhan mengajarkan walaupun kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, tetapi kita tetap harus mengasihi. Ya, mengasihi, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kepahitan. Mungkin orang tua kita, keluarga kita, ya teman-teman kita bikin kita tidak sejahtera, kita tersakiti, tapi jangan membalas. Nanti adik-adik lihat akan kisah anak ini. Nah, kemudian berarti anak ini punya kehidupan yang baik sehingga dia dipercaya. Lihat, kemudian Naaman pergi cari itu Nabi Elisa yang diceritakan oleh anak gadis ini. Kalau adik-adik punya sikap yang baik, adik-adik itu berarti kalau dia dengar tentang Nabi Elisa, berarti dia tahu bahwa Nabi Elisa itu disertai Tuhan. Dia sudah dengar tentang itu dan dia saksikan. Setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan mesti saksikan, Tuhan mesti bagikan. Itu tanda kasih kita kepada sesama yang membutuhkan, khususnya dalam kasus ini Naaman butuh kesembuhan. Dia tahu Nabi Elisa sanggup menyembuhkan karena pertolongan Tuhan. Dia bilang pergi di sana, dan singkatnya Naaman pergi di sana. Kemudian Nabi Elisa bilang pergi ke sungai Yordan, benamkan 7 kali tubuhmu dan kamu akan sembuh. Nah, ada hal yang menarik ingin anti bagikan di sini. Ketika kesembuhan itu Naaman terima, dia tentu kan mau mengucap
mengucap syukur. Nah, dia bilang begini, ayat 15, orang lihat sama-sama, ayat 15. Anti baca ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, ya, kepada Elisa ya di sini. Di ayat 10 kan Elisa menyuruh untuk dia membenamkan diri toh. Kemudian di ayat 15, kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Dia menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, lewat kehidupan anak kecil ini yang menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidupnya, dia membawa seorang tentara besar menjadi percaya lewat kesaksiannya, sehingga Naaman boleh mendengar kesaksiannya. Naaman boleh mengalami campur tangan Tuhan melalui Nabi Elisa, sehingga dia boleh percaya. Jadi satu hal adik-adik, kalau kita kemudian ada dalam suasana yang tidak baik, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita untuk jadi berkat. Di tempat ini kalian semua dikasih perhatian yang mungkin adik-adik tidak akan dapat dari keluarga dekat adik-adik. Tapi di sini ya, jangan kemudian kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Apa yang kita hadapi, apa yang kita terima, apa yang kita jalani, kita bersyukur walaupun itu tidak baik. Ya, walaupun tidak baik kita mengucap syukur dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan pakai adik-adik semua ini jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu jiwa bertobat, malaikat surga bertepuk tangan. Amin. Kalau adik-adik menjadi berkat, surga bersukacita, ada pahala yang Tuhan sediakan. Sebelum pahala itu, kita akan lihat adik-adik. Nah, di ayat 15 bagian terakhir di situ dikatakan, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Berarti Naaman itu tahu berterima kasih. Tetapi Nabi Elisa itu tolak. Dia kalau mau melakukan perbuatan baik, dia nak mau terima imbalan. Ya, seperti itu. Jadi tulus. Kemudian dia tidak terima pemberiannya. Banyak kalau adik-adik baca selengkapnya nanti ya. Jadi PR satu waktu kalau anti datang ada pertanyaan mesti jawab. Siapa yang bisa jawab mau dapat hadiah. Oke, deal nih. Nah, akhirnya apa? Ini pemberian ini dia tolak. Terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesak supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Nah, adik-adik tahu kalau orang memperhatikan di ayat sebelumnya itu pemberiannya itu jubah yang indah, pokoknya mahal-mahal sebenarnya. Sebenarnya kalau Nabi Elisa mulia itu tergiur, Kang. Nah, satu hal yang anti mau titip di sini. Ketika orang melihat Nabi Naaman, Panglima Naaman itu tahu berterima kasih. Dia tahu berterima kasih kepada Nabi Elisa, tentu dia tahu berterima kasih kepada anak gadis tadi. Betul tidak? Masuk akal tidak? Alkitab tidak mencatat. Tetapi kalau kita bisa pelajari, oh ini orang ini tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada orang yang membantu dia. No, siapa yang membantu dia sehingga bertemu dengan Nabi Elisa? Itu anak gadis Israel tadi.
Anti percaya ini pemberian yang ditolak Elisa. Dia kasih patu anak yang bersaksi pada dia. Yakin? Ya. Dan bukan cuma itu, tentu dia berpikir begini, kita mau kasih Nabi Elisa ini, kita mau kasih Pak anak gadis ini. Jadi bisa dapat berkat double. Jadi ternyata kalau orang ikut dalam rencana Tuhan, orang masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan bilang rancanganku damai sejahtera, mendatangkan kebaikan, dan hari depan kita, masa depan kita penuh dengan harapan. Bisa jadi juga anak gadis ini akan dibebaskan. Karena rasa syukur dan terima kasih, seorang yang tahu berterima kasih, dia pasti akan berbuat baik juga kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi tetap dalam keadaan apapun, orang percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan orang, ya. Dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, kita tertawan, kita jadi pelayan, kita dipisahkan, entahkah dipisahkan secara sengaja maupun tidak sengaja dari keluarga kita. Tetapi ketika kita tetap pegang firman Tuhan, dia sudah dengar tentang kuasa Tuhan menyertai Elisa. Toh, orang semua sudah dengar, bahkan orang sudah alami semua. Orang sakit Tuhan sembuhkan, orang ceritakan kepada orang lain. Tuhan akan berkati orang. Berkat jasmani, berkat rohani. Amin. Amin. Jadi tetap semangat ya. Tetap semangat. Di sini semua adik-adik dikasihi, diperhatikan. Banyak teman-teman yang lain yang belum diperhatikan, terlantar di luar sana. Mari juga orang berdoa supaya mereka juga boleh mendapat perhatian dan kasih sayang dari sesama. Oke? Ya, ingat semua keadaan yang orang alami dalam hidup kita ini, itu kalau seizin Tuhan, kita sudah dengar tadi, bahkan satu bangsa pun Tuhan biarkan kalah, ternyata ada rencana Tuhan. Jadi semua kita ada rencana Tuhan yang indah untuk masa depan kita semua. Ada yang mau cari dokter? Mau jadi pilot? Oh yes, percaya, tetap percaya, Tuhan pasti memberkati. Amin. Anti serahkan kepada Anti Rita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wow, luar biasa itu cerita. Cerita tentang apa Teh? Oh, mau menyanyi kita aman. Aman. Aduh, lagu nama aman disembuhkan. 7 kali dia. Oh ya, 7 kali dia. Ada yang Anti tahu begini. Naaman panglima perang, tapi berpenyakit kusta. Nabi Elisa suruh mandikan dirinya, lalu ke sungai Yarden menyelam 7 kali, maka sembuhlah dia. Nama Tuhan heran. Boleh ikut? Naaman panglima perang. Naaman panglima perang, tapi berpenyakit kusta. Nabi Elisa suruh mandikan dirinya. Ulang. Naaman panglima perang, tapi berpenyakit kusta. Nabi Elisa suruh mandikan dirinya, lalu ke sungai Yarden. Lalu ke sungai Yarden menyelam 7 kali, maka sembuhlah dia. Nama Tuhan heran. Nama Tuhan heran. Oke, nanti berikut lagi.